Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang beranggotakan Muhammad Haji, Irfan Fahmi, dan saya sendiri Jusan Lianto. Ya, sebelum masuk ke inti pembahasannya, yaitu pelatihan dan pengembangan manajer dan eksekutif, sebaiknya kita mengerti dulu apa itu pengertian dari pelatihan. Pelatihan yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pemimpin untuk mencapai efektivitas pekerjaan seseorang yang lebih besar, hubungan antar pribadi dalam organisasi yang lebih baik, dan menyesuaikan pimpinan kepada konteks seluruh lingkungannya. Ada juga pengertian dari pengembangan. Pengembangan yaitu suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya ada perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Pelatihan bertujuan mempersiapkan karyawan yang akan segera diberi tugas mengerjakan pekerjaan yang telah ada dalam lembaga tersebut. Sedangkan pengembangan diperlukan untuk mempersiapkan karyawan mengerjakan pekerjaan di masa yang akan datang, yaitu karyawan tersebut sudah disiapkan, dilatih untuk mempersiapkan kegiatan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, tujuan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para karyawan sesuai dengan perubahan teknologi. Yang kedua, ada untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi. Yang ketiga, memberikan wawasan kepada karyawan untuk lebih mengenal organisasinya. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan para karyawan dalam menganalisis suatu permasalahan serta pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya tujuan pengembangan. Yang pertama, mewujudkan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Yang kedua, menyiapkan para manajer yang berkompeten, mampu bersaing. Yang ketiga, untuk membantu mengisi lowongan jabatan tertentu. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang kelima, mengembangkan atau merubah sikap sehingga menimbulkan kemauan kerja sama dengan sesama karyawan dan manajemen. Terima kasih dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yoga Haryanto. Untuk selanjutnya akan saya paparkan mengenai apa yang tadi sudah disinggung oleh teman saya. Semoga bisa disaksikan ya teman-teman di rumah. Yang berikutnya mengenai metode pelatihan dan pengembangan bagi manajer, meliputi yang pertama understudy, segment transitory, dan incubatory experience merupakan metode di tempat kerja di mana seorang individu ditunjuk untuk menjadi pengganti suatu jabatan dan belajar mengenai jabatan untuk jabatan tersebut kepada pemegang jabatan tersebut. Metode ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan calon pengganti jabatan. Yang berikutnya ada coaching, merupakan metode pengembangan manajemen yang diselenggarakan di tempat kerja, melibatkan manajer yang berpengalaman dan memberikan panduan kepada pelatihan dalam memecahkan masalah manajerial. Yang berikutnya ada rotasi jabatan. Metode ini didesain untuk memberikan pengalaman kepada seseorang dengan cara masuk ke bagian-bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian metode ini peserta dapat melihat bagaimana prinsip manajemen diterapkan dalam suatu tim. Untuk selanjutnya, metode pelatihan dan pengembangan bagi eksekutif meliputi apa saja. Yang pertama ada metode brainstorming, adalah suatu model dalam pembelajaran untuk menghasilkan banyak gagasan dengan membangkitkan ide-ide kreatif
dan solusi dalam menghadapi masalah. Yang berikutnya ada metode case study, adalah skenario yang memuat informasi yang kompleks tentang suatu masalah nyata yang telah terjadi atau rangkaian peristiwa yang dikonsumsikan sebagai suatu yang nyata yang dijadikan sebagai objek analisis untuk menghasilkan solusi memecahkan satu masalah. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Doni. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari satu kelompok saya, ada Mas Irham dan Mas Coca. Dalam slide berikutnya, kita akan membahas tentang perbedaan metode pelatihan dan pengembangan manajer dan eksekutif. Metode pelatihan dan pengembangan bagi eksekutif lebih ditekankan pada metode pemecahan masalah dan mencari solusi serta supaya eksekutif dapat mengambil keputusan sesuai dengan visi misi perusahaan. Metode pelatihan dan pengembangan bagi manajer lebih menekankan pada mempertajam pengetahuan dan kepemimpinan yang kreatif, inovatif, dan mampu bekerja di dalam organisasi secara efektif. Kemudian, kegagalan organisasi mengembangkan kepemimpinannya. Kegagalan utama kepemimpinan tersebut terletak pada pucuk-pucuk pimpinan dalam divisi-divisi perusahaan. Kenyataannya masih banyak terlihat kesenjangan antara apa yang dikatakan oleh pimpinan senior dengan apa yang mereka lakukan. Mereka selalu menegaskan apa pentingnya kepemimpinan, namun pada kenyataannya ada komitmen yang merealisasikannya dalam agenda yang jelas. Selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadikan pedoman kunci yang diharapkan bisa menjadi pimpinan yang terbaik. Yang pertama adalah jadilah pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang tidak berfokus pada diri sendiri, tetapi bertujuan mendatangkan berkat bagi yang dipimpinnya. Yang kedua, jadilah pemimpin yang mampu menilai orang lain, berkomunikasi, memotivasi, dan menyesuaikan diri. Yang ketiga, jadilah contoh untuk bawahan dan orang lain. Yang keempat, biasakan berpikir kritis. Selanjutnya, kelima, biasakanlah melayani orang lain. Dan yang keenam, temukan kekuatan diri untuk menjadi seorang pemimpin yang baik bagi diri sendiri dan orang lain. Itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok 1. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita serap. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami silakan untuk memberikan atau mengajukan pertanyaan jika masih ada yang belum bisa dipahami dengan baik. Demikian presentasi dari kami. Diakhiri, wallahu wali taufiq, la pamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.